Shalom, God's beloved. Berjumpa lagi dalam dunia firman atau Dufan. Kali ini saya bersama Pastor Kukuh. Saya akan membahas tentang adanya pendamaian di Timur Tengah, di Israel, terjadi di sana. Dan apakah ini tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Nah, baru-baru ini kita ada dengar kabar bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump pergi ke Israel dan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kemudian mengadakan satu seperti sebuah perjanjian atau sebuah kerjasama di mana Presiden Donald Trump mengusulkan sebuah rencana pendamaian Gaza Israel. Yang memulai diterapkan fase pertamanya di awal Oktober di tahun 2025 ini. Fase pertama itu mencakup adanya gencatan senjata, kemudian terjadi penarikan pasukan Israel di garis yang disepakati, kemudian pelepasan sandera, hostages yang ditahan oleh Hamas. Kesepakatan pendamaian itu menyatakan sebagian ditandatangani di Mesir atau di kota Sharm El Sheikh, Mesir. Kota Sharm El Sheikh, Mesir itu keren kotanya, bagus sekali. Saya beberapa kali Tuhan izinkan pergi ke Sharm El Sheikh. Indah sekali memang pemandangan di sana. Kalau panas ya panas, dingin ya dingin. Itu pada tanggal 13 Oktober kemarin dalam Gaza Peace Summit dengan partisipasi banyak negara dipimpin bersama oleh Presiden Donald Trump sendiri dan Presiden Mesir Al-Sisi. Nah, Trump menyatakan bahwa Hamas tidak menyerahkan senjatanya secara sukarela, maka akan dilucuti senjatanya dan seterusnya. Intinya adalah adanya sebuah pendamaian. Usulannya di sana ada pendamaian. Saya tidak membahas secara politik, secara peperangan atau apa yang sedang terjadi. Namun kan ada berita-berita yang berkata bahwa adanya pendamaian itu ada kemudian mulai ada pemikiran dan ada iman secara profetis dari beberapa orang-orang yang suka dekat dengan Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang berkata ini tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah benar demikian? Ya, kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu dalam dunia firman ini. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ketiga dikatakan, ketika mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kehancuran menimpa mereka seperti seperti rasa sakit bersalin menimpa perempuan hamil yang akan melahirkan dan mereka tidak dapat menghindarinya. Nah, memang ayat ini dihubung-hubungkan bahwa terjadi pendamaian. Saat terjadi semuanya damai, tiba-tiba kehancuran menimpa. Dan ini kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, banyak yang mengaitkan bahwa pendamaian Donald Trump di Israel dan kembalinya orang-orang Israel ke Mesir. Saudara, ada yang tahu hari-hari ini juga sedang viral tentang lagu Habaita. Habaita, Habaita. Nah. Di mana lagu itu bicara tentang artinya itu pulang atau kembali pulang. Habaita. Terjadinya kembalinya bangsa Israel ke tanah airnya atau aliyah. Itu adalah sebagai satu tanda nubuatan akhir zaman sedang digenapi. Saya melihat di beberapa media sosial orang-orang Israel itu beberapa ada banyak yang sedang pulang. Mereka sambut di bandara, disambut di rumahnya, disambut dengan sukacita dan tarian-tarian. Lalu muncul lagu fenomena Habaita ini, itu terjadi gelombang aliyah. Lagu Habaita kan artinya pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Di mana menjadi simbol gelombang aliyah atau besar-besaran kembalinya orang-orang Yahudi dari seluruh dunia pulang ke Israel. Hari-hari ini dua tanda ini, yaitu pendamaian di sana melalui Donald Trump datang ke Israel dan melalui lagu Habaita lalu terjadi gelombang aliyah atau yang besar-besaran, yaitu banyak orang Israel kembali pulang.
Dua ini memang menurut di dalam Bible itu salah satu tanda daripada kedatangan Yesus yang kedua. Nah, kemudian apakah benar Tuhan Yesus akan betul-betul datang? Kalau jawaban saya betul, Yesus akan datang, serius. Datang yang kedua kali, pasti. Tapi masalahnya banyak tanda-tanda. Peperangan, yang tempo hari adalah nubuatan tentang matahari, bulan menjadi darah, dan macam-macam kerbau lembu merah. Dan ini hari-hari ini sedang terjadi dua ini. Pendamaian melalui Donald Trump yang ke Israel dan gelombang aliyah besar-besaran, banyak orang Israel pulang. Termotivasi dengan adanya lagu Habaita itu. Nah, setelah perang dan konflik yang meningkat terutama sejak tahun 2023 sampai 2025, banyak orang Yahudi yang diaspora itu pulang, yang terserak, tersebar di mana-mana itu lagi pulang ke Israel. Dan menganggap hal itu sebagai pemenuhan janji Tuhan, janji Elohim terhadap apa yang dinubuatkan dalam Bible. Ini tindakan profetis ini. Bahwa betul-betul Israel akan dipulihkan, Mesias datang. Lagu Habaita sering digunakan dalam ibadah Yahudi, baik acara kebangsaan maupun simbol Tesufah atau pertobatan nasional. Pergerakan ini, mereka pulang itu, menunjukkan kebangkitan nasional Israel. Sebuah langkah penting menuju tatanan profetis menjelang kedatangan Mesias. Jadi mereka ini sebetulnya kalau bagi saya adalah langkah iman, langkah profetis mau menyambut kedatangan Sang Mesias, kedatangan yang kedua. Makanya mereka pulang. Karena Tuhan sendiri janji dalam Yeremia pasal 31 ayat 8-10 bahwa Tuhan sendiri akan membawa mereka dari utara, menghimpun mereka dari ujung bumi. Itu untuk balik sebab apa? Yahweh Elohim adalah Bapa mereka. Nah, pendamaian atau kunjungan Donald Trump ke Israel juga menambahkan tanda-tanda apakah Yesus akan datang. Yang kedua, adanya pendamaian ini. Karena kemarin ada sebelumnya tahun 2020 itu ada menandatangani namanya Abraham Accords, perjanjian antara Israel dan beberapa negara Arab, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko dan Sudan. Tahun 2025 ini inisiatif pendamaian Gaza Israel itu di bawah Trump bahwa mereka akan memulihkan supaya terjadi pemulihan perdamaian yang lebih luas di Timur Tengah. Nah, apakah ini merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan? Saudara, tidak seorang pun yang tahu kapan Yesus datang. Bila terjadi pendamaian, kemudian terjadi gelombang aliyah besar-besaran, orang-orang Israel yang terdiaspora itu, diaspora terskater, mereka pulang. Itu adalah sebuah, kalau perjanjian perdamaian ini adalah langkah untuk supaya dunia damai. Kalau orang Israel harus pulang, itu langkah profetis iman mereka terhadap Mesias yang akan datang. Bagaimana respon kita anak-anak Tuhan? Respon kita anak-anak Tuhan. Biarlah kita tetap percaya. Satu, Yesus pasti datang. Yang kedua, ucapkanlah syukur. Kalau orang-orang Israel pada mereka bangsa pilihan yang mereka terdiaspora dan kemudian mereka ingin pulang. Bersyukurlah ada pendamaian di dunia ini supaya kita mendengar berita itu bukan perang melulu. Bersyukurlah untuk itu. Sementara engkau bersyukur, engkau berdoa, engkau memuji, menyembah Tuhan, tidak sadar engkau intim dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, bukanlah berita yang mengagetkan kita. Bukanlah berita yang menakutkan, tapi adalah satu sukacita. Sebab orang-orang Israel sendiri, keturunan Abraham, Ishak, Yakub, sampai hari ini dan sampai generasi sekarang, mereka masih merindukan pemulihan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Melalui lagu kebangsaan mereka, Hatikvah, Hope, pengharapan. Mereka rindu tanah mereka dipulihkan dan merindukan kedatangan Mesias untuk menyelamatkan mereka. Dan itu janji Tuhan dan itu pasti terjadi. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita jangan menilai semuanya tanda-tanda akhir zaman itu kemudian
Oh, Yesus akan datang segera. Betul, Yesus akan datang segera. Tapi tanggalnya, kapan waktunya, tak seorang pun yang tahu. Tapi kalau kita mendengar berita pendamaian, berita tentang gelombang besar-besaran aliyah ini, yaitu orang-orang Israel pada pulang, kita mengucap syukur bahwa satu, firman Tuhan itu benar dinubuat, benar adanya nubuatan digenapi, dan oh iya ya, kita diingatkan lagi, Tuhan akan datang sehingga manfaatnya bagi kita, kita hidup tidak main-main lagi dengan perbuatan-perbuatan dosa atau yang lain, tapi kita semangat dalam memuji menyembah Tuhan, beribadah, dan kita tetap beriman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan tetap doakan. Bukankah banyak orang yang berdoa untuk Yerusalem, berdoa untuk orang-orang Israel? Firman Tuhan berkata, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tidak salah bukan? Dan kita mau mengucap syukur bahwa firman Tuhan itu benar adanya. Dan masalah nanti Tuhan datang, percayalah Tuhan itu pasti datang. Jadi ini adalah peristiwa fenomena yang hari-hari ini sedang terjadi. Pendamaian yang melalui Donald Trump datang ke Israel dan banyak orang Israel yang lagi pulang, itu adalah satu langkah profetis, satu nubuatan yang sedang terjadi. Berarti apa? Kesetiaan Tuhan terhadap janji-janjinya kepada Israel itu tergenapi. Dia, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus, memang Dia Tuhan yang setia. Yang kedua, langkah-langkah ini, pendamaian, kemudian mereka pulang, Israel itu pulang, itu menyiapkan jalan bagi pemulihan. Seluruh bangsa di dunia ini akan dipulihkan loh, melalui nanti kedatangan Mesias itu. Jadi Israel itu merupakan jam dunia rohani. Apa yang terjadi di Israel sekarang hari-hari ini? Pendamaian, lalu gelombang besar-besaran aliyah atau mereka pulang, habaita, habaita, mereka pulang. Itu adalah, kita lihat aja, kita melihatnya sebagai jam dunia rohani. Wah, Tuhan mau datang. Karena apa? Rencana Tuhan untuk bangsa-bangsa pasti digenapi. Akan bersinar bangsa pilihannya itu, dan banyak bangsa-bangsa akan berduyun-duyun kepada terang yang ajaib, dan mereka diselamatkan. Dan juga apa? Fenomena yang sedang terjadi, biarlah itu justru mendorong pertobatan global. Melihat itu terjadi, wah Tuhan mau datang, banyak yang bertobat. Kan ini doa daripada gereja, banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Saat Israel kembali kepada Tuhan, bangsa-bangsa pun akan melihat kemuliaannya dan mereka diselamatkan. Itu nubuatan Nabi Zakaria. Jadi nubuatan Nabi Zakaria di pasal yang ke-8 itu pasti akan terjadi, bahwa ketika Israel kembali, bangsa-bangsa melihat mereka memuji Yahweh Elohim. Dan juga apa? Biarlah menjadi panggilan kita sebagai gereja juga turut bersiap. Mereka bersiap. Ada langkah profetis terjadi, perdamaian, Israel pulang, mereka bersiap menyambut kedatangan Mesias. Kita pun gereja mestinya bersiap menyambut kedatangan Yesus Maranatha, menjemput gerejanya. Dan juga biarlah kalau ada berita-berita profetis nubuatan itu terjadi, biarlah itu kita percaya ini percepatan nubuatan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali dan keselamatan terjadi. Jadi, biarlah saudara memahami bahwa kita sangat dicintai Tuhan. Tuhan setia pada janjinya. Yeshua HaMashiach, bless you.